Nah, gimana caranya kita bisa jadi pemimpin atau bagaimana kita bisa mengendalikan angkatan kerja kita ya. Aku izin share screen ya. Ya, aku sedikit sharing. Nah, kita kan sebagai leader nih, kalau kita mau mengendalikan, kita mesti tahu dulu nih untuk kita get things done. Ini kan yang nomor satu ya, task oriented. Kita sebagai pemimpin ini udah jelas belum nih ya soal planning and execution-nya gitu. Lalu solving problem and making decision. Kata-kata untuk gue nggak mau tahu itu udah nggak bisa dipakai. Gue nggak mau tahu besok harus selesai, nggak bisa dipakai. Gen Z akan bilang, lu aja leader yang nggak mau tahu, mana gue mau tahu, ya kan? Gimana caranya nih para Gen Z ketawa curahan hati gue dibawain sama Cipegi, ya kan ya? Ya leader kan mesti mau tahu dong. Leader pasti akan tanya, Bapak planningnya apa? Ya, eksekusinya bagaimana? Lalu solving problem. Making decision ini kan kita sebagai leader ya kita mesti nge-lead mereka di sini, and then leading change. Kita jangan hanya merespon terhadap perubahan. Pada saat kita cuman ngomongin Gen Z doang nih dengan segala kekurangannya, dengan kekesalan kita, berarti kita sebagai leader kita belum leading change, kita baru responding to change. Kalau kita tahu tujuan kita tahu goal kita bisa leading change. Gimana kita mengantisipasi apa yang terjadi. Percuma dikeluh kesahin terus, nggak selesai masalahnya. Justru kita observe, kita lihat, oke, ini makhluk apa yang masuk di sini, cara kerjanya dia seperti apa, kelebihannya mereka apa, kekurangannya mereka apa, and how can we work together. Karena udah nggak bisa dihindari loh. Yeah. It's more than I think 27% ya Gen Z saat ini. Mereka udah usia produktifnya sudah 70% yang di usia produktif. Nah, terus jadinya untuk kita bisa task oriented kita berjalan dengan baik, kita mesti fokus on people-nya juga. Nah, kita perlu ini persuasion and influence, karena Gen Z ini nggak bisa disuruh, Gen Z ini di challenge, Gen Z ini dia perlu influencer, karena memang dunianya di sosial media dia terinfluence. Kitanya bisa jadi role model yang baik atau tidak untuk memberikan influence. Kita ini nurunin ilmu dengan benar nggak caranya? Ya, dan komunikasinya sudah yang jadinya persuasif. Di sini bukan jadi itu kan anak manja. Enggak kok. Ya. Mereka itu asal kita tahu kliknya, ya, Gen Z ini akan bekerja dengan luar biasa, kontribusinya tuh bisa luar biasa. Hanya memang caranya berbeda. Sekarang kita mau ributin cara atau kita mau ributin hasil? Kalau memang punya caranya sendiri, tapi hasilnya memang sesuai dengan yang kita mau, kenapa enggak? Justru kita mesti belajar dari mereka. Ini gimana sih cara makainya? Kok kamu bisa cepet sih? Bukan jadi curigaan ya? Ya. Kan suka bilang nih, saya jadi jelek-jelekin millennials. Millennials ini generasi curigaan. Apa-apa dicurigain. Justru kalau orang bisa bersukses gitu ya, dengan cepat justru gimana ya lu caranya kok bisa cepet, keren banget deh ya, untuk ini ya dipuji dan mereka akan berjalan terus. Lalu ya ini growing people and team, banyak sekali yang saya tanya, kenapa sih kamu kok udah pindah kerja 1 tahun 2 tahun? Iya Ci, soalnya saya sudah habis belajar di perusahaan tersebut. Fast learner kan, Gen Z itu fast learner banget. Tadi Rego bilang belajar sebulan, berbulan-bulan, ini berapa kali dia udah bisa. Jadi kalau udah nggak ada yang bisa dipelajari lagi, ya buat mereka nggak ada lagi, udah kayaknya mentok nih, selesai. Ya, karirnya juga ya udah segitu aja. Terus yang di atas betah lagi. Yang di atas betah. Kayak millennials-nya, kayaknya kemarin manajer gue bilang mau resign nih, tapi nggak resign. Nggak naik-naik nih. Ya udah dia akan mencari kesempatan yang lain karena memang dia fast learner, berarti dia pengen bergeraknya cepat. Perusahaan-perusahaan harus mampu untuk grow people-nya dengan baik, empower.
Lalu bukan lagi cuman teaching or training, anak Gen Z sekarang perlunya di mentor and coach. Kenapa? Karena proses teachingnya mereka sudah bisa lakukan sendiri. YouTube University, nanya Mbah Google, ya kan ya. Mereka bisa cari knowledge-nya sendiri. Ya. Mereka training, udah banyak loh yang ngerti untuk training internship, berarti mereka mentrain dirinya sendiri kan, ikut berbagai workshop. Jadi proses teaching and trainingnya ini udah bisa diserahkan sama digital. Sekarang di dalam perusahaan yang diperlukan apa? Mentoring and coaching untuk kasih tahu mereka pengalaman itu guru yang baik, tapi guru yang lebih baik adalah pengalaman orang lain. Untuk menjelaskan, hey, I've been there, done that. Begini loh. Ya. Untuk ngajarin lebih apa? Mentor and coach itu kan bukan masalah technical ya, tapi masalah solution based thinking. If, study case, itu kan yang selalu dibicarakan oleh mentor dan coach untuk pemikiran mereka jadi matang. Mereka dari tahu jadi bisa jadi ahli, lead mereka untuk mereka berkarya. Ini soal growing people and team. Jadi kalau kita cuman trainingnya hard skill doang, ini yang buat mereka jadi, gue kalau begitu doang mah juga tahu. Ya, justru belajar dari YouTube lebih keren. Ini yang ngajarin, ya yang ngajarin aja nggak ngerti gimana buka laptop, ya kan? Jadinya, diremehkan lah. Memang ada skill-skill yang memang tetap harus mendapatkan training, kalau enggak saya nggak laku, ya kan ya. Untungnya saya bisa coaching. Gaya kita mengajar pun sudah tidak bisa antara, oh saya pengajar, saya yang paling pintar di ruangan ini, nggak bisa. Gen Z sudah maunya selalu kolaboratif learning. Justru kita tanya, justru kita tadi challenge mereka, what do you know about this? Wah, langsung papa ngomong ya mereka. Dan kita nanti tinggal meluruskan ke jalan yang benar. Dan build team spirit, ini penting banget. Suasana kerja itu penting. Suasana kerja itu menentukan kinerja. Bukan kayak, mesti kayak office-nya Google, mesti yang ada perosotannya, mesti yang ada apa gitu. Enggak. Ya. Yang penting tuh suasana kerja. Saya tahu saya kerja dengan orang-orang yang seperti apa. Saya nyaman bekerja dengan orang-orang di sekitar saya. Saya nyaman dengan atasan saya. Itu yang perlu dilakukan. Dan yang terakhir ini interpersonal skill-nya. Gimana kita build relationship. Kita menunjukkan bahwa kita care loh sama kamu gitu ya. Dan ini listen, active listening. Para leader udah kebanyakan ngomong, lupa dengerin. Gampang kok kalau mau paham Gen Z tuh gampang. Ngobrol lah sama Gen Z. Tanya, what's matter for you? Apa sih yang penting untuk kalian? How you do things, bagaimana cara kerja? Dengerin dulu. And then we adjust. Lalu kitanya communicate clear dengan mereka. Yang terakhir kalau soal karisma, kan tadi saya bilang ya mereka tuh cari role model. Mereka cari orang-orang yang bisa menginfluence. Untuk itu. Jadi banyak PR ya untuk para leader untuk bisa kayaknya kalau bahasa mengendalikan nggak enak ya, tapi work with Gen Z. Karena ini udah nggak bisa dihindarin kok. Justru bagaimana kita bisa memanfaatkan mereka sih untuk di situnya. Luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Ci Peggy. Jadi tadi ya dengan kondisi bahwa leader-leader kita itu adalah X dan millennials dengan karakteristiknya mereka yang seperti itu. Kayaknya itu di sesi-sesi berikutnya itu ada perlu sesi nih how to handle your millennials manager. Jualan langsung ya. Tadi apa yang sudah disampaikan Ci Peggy itu sangat komprehensif sekali. Apakah ada yang mau menanggapi atau menambahkan? Aku ada insight. Jujur tadi selama di sharing, aku seperti kayak lagi kepala nih kayak diakupunktur ya, kayak ditusuk-tusuk gini ya. Jadi kayak
Wah, ini PR-nya banyak nih jadinya nih. Ada Seneng teman-teman ya, yang mau sharing, Gen-Z-nya dibelain, seneng nih. very very insightful Ci Peggy, dan juga tadi kayak Mas Among juga ada membantu nanyain ini jadi apa yang mau ditanyain udah terwakili ditanyain, jadi belum sempat speak up pertanyaannya udah ditanyakan Mas Among dan akhirnya nih masuk lagi mikir lagi, jadi Ya. awesome Asik. Thank you, Ada thank Kak you. Michael nih, Kak Michael raise hand. Kak Michael dan Bu Suryani. Iya, Kak Oh Michael ya, dulu ya. Mike, monggo Mike. Oke, aku mau nanya nih sama Cipegi tadi yang Yes. di-sharing itu sangat insightful sekali gitu. Kayak gimana cara kita mengerti Gen Z ya dengan kita mendengarkan gitu ya. Ya. Nah, gimana cara kita mendengarkan berarti kan harus ada conversation yang dibuka gitu. Betul. Nah, aku pernah ngalamin case adalah untuk membuat mereka ngobrol sama kita itu juga udah salah satu challenge sendiri gitu. Kadang-kadang begitu mereka ngobrol sama kita, mereka juga nggak mau terbuka. Jadi kayak kalau tadi dibilang milenial itu curigaan ya, aku bilang Gen Z juga curigaan. Maksudnya apa nih? Gue mau diapain nih? Ya. Nah itu sekalinya bisa. Challenge yang kedua adalah it's very time consuming. Mhm. Kalau buat ngorek orang itu kan ya kita one on one segala macam itu kan time consuming ya. Kalau misalnya kita lagi di posisi company yang lagi growth yang harus semuanya satset gitu, Ya, ya. terus kita harus ngobrol lagi sama Gen Z dengan karyawan kita yang Gen Z untuk mengorek mereka biar mereka performance biar bagus. Mhm. Tapi di satu sisi kita nggak bisa ngajak ngobrol mereka di jam kerja, tapi mereka nggak mau ngobrol di luar jam kerja. Oke. Karena mereka kan ngomongin selalu work life balance ya. Work life balance versi mereka itu kan adalah ya kerja 50% ya, hidup di luar kerjaan 50%. Ya, ya. Nah, itu ada tips and tricksnya sendiri nggak? Cipegi pernah ngalamin itu nggak? Oke, dari Thank you, awal thank you. ya. Key nomor 1 adalah dari awal. Kalau mereka tadi lagi tengah kerja terus kayak dipanggil gitu kayak langsung curigaan gitu kan, kalau langsung overthinking ya kan gitu. Aduh, gue salah apa nih? Ada apa nih? Ribet banget ini Pak Michael manggil gue. Nah, berarti gini, kalau itu kan tadi saya bilang segala sesuatu itu sebab akibat. Ya. Apakah benar seorang Michael hanya memanggil orang kalau ada masalah? Ya. Kalau ternyata enggak kok, kita biasa nongkrong bareng. Nah, ini contoh doang ya, Mike ya. Dia kan melihat apa yang terjadi gitu. Kalau ya, nah itu jadi kalau dari awal kitanya dulu kayak apa. Ya, makanya saya suka sarankan untuk teman-teman, apalagi yang di middle management ya kan, kita tidak terlalu jauh dengan para staff ini atau para Gen Z ini. Dari awal begitu seseorang masuk di dalam tim, kita udah langsung ngobrol. Nih cara kerja gue kayak begini ya, lu jangan baper, gitu ya. Yang saya harapkan dari kamu apa? Kita harus menyamakan ekspektasi, itu yang dari awal. Jangan main asumsi. Ya. Kita as a leader berasumsi terhadap tim kita punya asumsi sama kita, lebih baik dari awal diomongin from day one gitu. Hey, welcome to the team ya. Cara main kita kayak begini nih. Gitu ya. Cara mainnya gue kayak begini. Lu tuh masuk ke sini, what do you expect? Jadi kita bikin kita tuh kan dapat jawaban salah seringkali karena pertanyaan kita salah. Ya, mereka jawab muter-muter karena bisa jadi mereka tidak mengerti pertanyaan kita apa. Jadi to the point aja. Kalau buat saya, kita kan di dalam profesionalisme ya, paling basic adalah this is what I want from you and what do you want from me. As simple as that gitu. Untuk didengerin, kamu yang kamu harapkan apa ya? Dan sih kadang-kadang tuh juga menjawab tidak spesifik karena they don't really know actually what they want. Biarin mereka mikir. Jadi maksudnya tidak harus diselesaikan saat itu juga. Kalau dia menyebutkan saya mau ABC gitu. Kenapa pengen ABC? Karena lagi keren aja sih Pak. Oh oke. Ya udah ya kan, jadi kita tahu oh nih anaknya cuma ngikutin tren doang, anak FOMO-an doang. Ya udah berarti paling enggak kita punya checklist. Oh I know this. Tapi kembali kuncinya adalah di rekrutmen. Ya, kuncinya adalah di rekrutmen. Rekrutmen jangan cuma cari skill, tapi pencocokan value. Kalau rekrutmennya salah, ya usernya yang jadi capek. Semoga terbantu, Mike. Thank you, Ci. Yes.